Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ibu Silvi Laila STP MSc selaku dosen pengampu teknologi fortifikasi dan suplementasi pangan. Perkenalkan, nama saya Ali Rizal dengan NIM J1A1200932 dari kelas R2 kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu proyek based learning saya dengan materi yang saya ambil yaitu regulasi dan fortifikasi pangan di Filipina. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materinya. Untuk latar belakang, makanan fortifikasi yang diperkaya adalah asupan yang telah ditambahkan dengan berbagai macam zat gizi secara alamiah yang tidak terkandung dalam makanan tersebut. Contohnya susu yang difortifikasi dengan vitamin D, sereal yang difortifikasi dengan vitamin B, dan lain-lainnya. Fortifikasi bahan pangan sebenarnya sudah dimulai dilakukan sejak tahun 1930-an dengan tujuannya yaitu mencegah kekurangan vitamin dan mineral dengan menambahkan fortifikasi ke dalam bahan pangan. Di negara Filipina, fortifikasi makanan yang dikonsumsi secara luas, khususnya makanan pokok seperti beras, gula, dan produk yang berbasis tepung. Ini merupakan program intervensi utama dari Philippine Plan of Action for Nutrition menurut Joven et al. 1996. Program verifikasi makanan di Filipina ini mencakup semua makanan atau produk makanan yang diimpor atau diproses secara lokal untuk dijual atau didistribusikan di Filipina. Adapun tujuan dari presentasi saya kali ini adalah untuk mengetahui fortifikasi pangan, kedua untuk mengetahui fortifikasi pangan di Filipina, ketiga untuk mengetahui program fortifikasi pangan di Filipina, yang keempat mengetahui regulasi fortifikasi pangan di Filipina, dan terakhir untuk mengetahui produk fortifikasi di Filipina. Next. Fortifikasi pangan di Filipina, di mana pada tahun 1948 fortifikasi makanan di Filipina ini dimulai ketika penggunaan beras yang diperkaya secara signifikan mengurangi angka kematian akibat beriberi sebesar 67%. Awal tahun 1950-an, pengesahan Undang-Undang Pengayaan Padi yang mensyaratkan penambahan tiamin, niacin, dan zat besi pada beras biasa. Pada tahun 1973, fortifikasi produk pangan pertama di Filipina adalah fortifikasi penguat rasa, yaitu monosodium glumat atau MSG dengan tambahan fortifikasi vitamin A. Pada tahun 1994, upaya yang dilakukan untuk membangun landasan teknis, organisasi, dan hukum untuk mengoperasionalkan program fortifikasi pangan di negara Filipina ini. Fortifikasi di Filipina. Tahun 1998 diberlakukan Peraturan Undang-Undang Republik Nomor 81.072 yang berisi tentang mewajibkan semua produsen importir dan produsen garam kelas makanan untuk memberi iodium garam yang mereka produksi. Pada tahun 2000 dilaksanakan Undang-Undang Republik Nomor 8976, sebuah undang-undang yang mendirikan program fortifikasi pangan Filipina dengan tujuan antara lain yaitu khususnya fortifikasi besi beras untuk mencapai tujuannya dalam mengatasi anemia. Next. Program fortifikasi di Filipina. Sangkap Pinay Cell Program atau SPSP, di mana program ini bertujuan untuk mendorong produsen makanan untuk membentengi makanan olahan dan produk makanan dengan nutrisi esensial pada tingkat yang disetujui oleh Department of Health atau DOH. Konsep dasarnya adalah mengizinkan produsen makanan untuk menggunakan segel penerimaan DOH untuk makanan olahan atau produk makanan setelah produk ini melewati serangkaian kriteria. Next. Selanjutnya regulasi fortifikasi di Filipina. The Philippine Food Fortification Act of 2000
di mana peraturan tentang fortifikasi di negara Filipina ini diatur dalam The Philippine Food Fortification Act of 2000. Ini mencakup peraturan sumber makanan atau produk makanan yang diimpor atau diproses secara lokal untuk dijual atau didistribusikan di Filipina. Di mana peraturan ini mendukung program produksi pangan di Filipina, tetapi menjadi proyek di bawah PPAN atau Philippine Plan of Action for Nutrition dengan rancangan operasi mikronutrien nasional tahun 1996 sampai 1998. Ini selanjutnya produk fortifikasi di Filipina. Ada beberapa contoh produk yang saya ambil. Yang pertama, beras dengan fortifikasi zat besi. Department of Science and Technology, the Food and Nutrition Institute atau FNRI telah mengembangkan teknologi ekstruksi untuk mereduksi remix besi beras, di mana produk harus mengandung minimal 300 mg besi per 100 gram dan maksimal 2.400 besi per 100 gram. Asalkan rasio pencampurannya tidak kurang dari 1:100 sampai tidak lebih dari 1:400. Selanjutnya, margarin dengan fortifikasi vitamin A, B1, dan D. Fortifikasi margarin ini termasuk fortifikasi yang wajib di Filipina, di mana fortifikasi margarin ini ditambahkan dengan fortifikasi vitamin A, di mana fortifikasi margarin ini berhasil menurunkan prevalensi KPA sebanyak 15,60% dengan batasan yaitu tidak boleh kurang dari 33.000 international units per kilogram. Vitamin B1 dan vitamin D dengan batasan maksimum vitamin B1 tidak kurang dari 88,0 mg per kilogram, dan sedangkan vitamin D-nya sendiri tidak boleh kurang dari 33.300 mikrounit per kilogram. Baiklah, adapun kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari presentasi saya kali ini, yang pertama, fortifikasi adalah upaya yang sengaja dilakukan untuk menambahkan mikronutrien yang penting yaitu vitamin dan mineral ke dalam makanan, sehingga dapat meningkatkan kualitas nutrisi dari pasokan makanan dan bermanfaat bagi kesehatan masyarakat dengan resiko yang minimal untuk kesehatan. Yang kedua, program fortifikasi makanan di Filipina ini yaitu Sangkop Pinoy Cell Program atau PSPSP, di mana program ini mencakup semua makanan atau produk makanan yang diimpor atau diproses secara lokal untuk dijual atau didistribusikan di negara ini, yaitu negara Filipina. Yang ketiga, salah satu produk fortifikasi pangan di Filipina yaitu fortifikasi beras dengan zat besi dan fortifikasi margarin dengan vitamin A, B1, dan D. Berikut adalah daftar pusaka dari referensi yang saya ambil. Dan terakhir saya akan memutar video tentang fortifikasi di negara Filipina. What is food fortification? Food fortification is defined as the practice of adding vitamins and minerals to commonly consumed food during processing to increase their nutritional value. Studies have been conducted with various single micronutrient fortification, dual micronutrient fortification, and multiple micronutrient fortification, which includes zinc, iron, selenium, vitamin A, vitamin B complexes, vitamin C, and vitamin E. Here's another fun fact. The Department of Health has established the Food Fortification Act, or Republic Act 8976, which is an act establishing the Philippine Food Fortification Program and for other purposes, mandating fortification of flour, oil, and sugar with vitamin E, and flour and rice with iron by November 7, 2004,
and promoting voluntary fortification through the SPSP. This was signed into law on November 7, 2000. Voluntary fortification. This states that all processed foods or food products using the Sangkap Pinoy Seal Program or the SPSP authorizes food manufacturers to use the DOH seal of acceptance for processed foods or food products, passing the special criteria evaluation of the program so that recognizing the seal, the consumers shall be compelled to select those products with added nutrients improving their diet. What are the benefits of food fortification? A positive impact is seen on the growth and development of children who practice effect feeding at early stages of life. Dari video ini dapat disimpulkan bahwa fortifikasi pada makanan di Filipina ini membantu dalam mengurangi risiko penyakit seperti anemia dan penyakit lainnya, di mana fortifikasi ini di negara Filipina ini diawasi oleh Undang-Undang Republik Undang-Undang 8976, yang mana undang-undang ini mencakup semua peraturan tentang fortifikasi di negara Filipina. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.